Marah itu tidak salah. Yang salah itu kalau jadi pemarah. Marah itu dibolehkan. Yang nggak boleh terlalu sering marah-marah. Marah sekali atau dua kali menandakan kalau kita itu sehat. Tapi kalau keseringan marah berarti mental kita lagi bermasalah. Marah itu muncul akibat dari ketidaksabaran. Ketidaksabaran muncul karena apa yang kita harapkan tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Semua orang pasti punya rasa marah. Dan itu baik bila dilakukan pada kondisi dan porsi yang tepat. Tapi kalau dikit-dikit marah, hati-hati karena akan dapat merusak apa yang sudah Anda lagi bangun. Salah sedikit marah, tidak sesuai marah, pokoknya apa-apa marah-marah. Saya mau bahas dampak sering marah untuk lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, dan lingkungan keluarga. Dalam lingkup pekerjaan, kalau Anda sering marah-marah, Anda bisa kehilangan jabatan. Dalam hal teknis, Anda sangat bagus dalam pekerjaan. Tapi, bila Anda tidak menguasai emosi, Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin. Kalaupun Anda menjadi pemimpin, Anda mungkin ditakuti, tapi jangan pernah berharap untuk dihormati. Untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin skill yang kita punya bisa memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tapi untuk naik ke level jenjang yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi, Anda butuh yang namanya leadership atau jiwa kepemimpinan. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemimpin yang hebat adalah bisa mengontrol emosi dan tidak suka marah-marah. Kebayang kalau Anda menjadi seorang leader di sebuah tim marketing. Saat omset turun, Anda marah-marah. Salah dikit marah-marah. Semua Anda salahkan. Padahal semua yang terjadi, baik omset itu naik atau turun, ya tergantung pemimpinnya, tergantung nahkodanya. Siapa nahkodanya? Ya Anda sendiri. Hati-hati loh. Orang bisa bertahan di pekerjaannya bukan semata-mata karena uang. Karena uang dia bisa dapatkan di tempat lain. Kalau dia tidak nyaman, dia bisa berhenti dan Anda bisa kehilangan tim. Pemarah itu sangat tidak disukai oleh teman-teman satu tempat kerjanya. Menjadi rekan kerja aja dia tidak cocok, apalagi menjadi seorang pemimpin. Kalaupun dia bisa memimpin, mungkin kakeknya yang punya perusahaan itu. Dia mungkin ditakuti, tapi dia tidak akan pernah dihormati. Orang akan iya, nje di depan dia. Tapi di belakang dia akan dihujat habis-habisan. Intinya, ada dua cara orang bereaksi terhadap masalah dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama dia suka marah-marah. Yang kedua, dia lebih memilih diam dan mencermati apa yang sebenarnya terjadi. Mending memilih diam deh. Karena diam nggak akan bisa ketebak arah pikiran kita kemana. Tapi kalau marah-marah, bisa ketebak arah pikiran kita kemana. Kenapa singa lebih ditakuti daripada anjing? Karena anjing suka sekali menggonggong, sedangkan singa lebih banyak memilih diam. Dalam lingkungan pertemanan, kalau Anda suka marah-marah, Anda akan kehilangan banyak teman. Ya pastilah, mana ada orang yang mau berteman dengan orang pemarah. Orang gak bakal nyaman lah. Ada beberapa hal sehingga Anda dijauhi teman. Yang pertama terlalu sibuk, yang kedua terlibat urusan cinta, yang ketiga tidak tahu cara meminta maaf, yang keempat beda prioritas, dan yang kelima adalah suka meremehkan dan suka marah-marah. Coba lihat sekitar kita, berapa banyak kasus pertemanan yang bubar karena marah-marah. Banyak sekali. Pertemanan itu adalah saling mengisi dan saling menerima. Tapi bukannya harus ngomong begini, kan mereka tahu saya itu pemarah, mereka harus terima dong. Ya nggak gitu juga, kelemahan itu ditutupi, bukan diumbar-umbar. Kelemahan itu diperbaiki supaya kita bisa mengisi satu sama lain. Pertanyaannya adalah, kamu suka nggak dengan temanmu yang suka marah-marah? Nggak suka kan? Nah begitu juga dengan temanmu. Temanmu juga nggak suka orang pemarah. Jadi perlakukanlah temanmu sama seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kita bisa sukses di kemudian hari karena kita punya lingkungan yang mendukung. Salah satunya adalah teman. Janganlah marah-marah mulu. Lindungilah dan peliharalah temanmu. Anything is possible when you have the right people there to support you. Semuanya akan menjadi mungkin Anda raih bila Anda memiliki orang-orang yang tepat dalam mendukung Anda. Jagalah pertemanan, karena pertemanan itu ibarat sebuah buku. Hanya butuh beberapa detik untuk membakarnya, tapi butuh waktu tahunan untuk bisa menuliskannya kembali. Dalam lingkungan keluarga, Anda akan kehilangan respek dari anak dan keluarga Anda apabila Anda sering marah-marah. Like father, like son. Bapak yang pemarah akan membuat anaknya tumbuh menjadi pemarah. Lingkungan keluarga jadi nggak nyaman. Harusnya lingkungan itu menjadi surga dunia bagi kita. Karena kita suka marah-marah, akhirnya surga itu menjadi neraka bagi keluarga. Bagi para ayah atau suami, coba kita bayangin. Waktu kita untuk keluarga itu dalam satu hari itu sangat sedikit. Kebayang kalau isinya hanya marah-marah.
bukan surga yang Anda ciptakan, tapi neraka yang bikin anak dan istri Anda menjadi tidak betah. Bagi istri atau ibu yang suka marah-marah, hati-hati, Anda akan jauh sama anak-anak. Dan kalau suami sudah tidak nyaman di rumah, dia bisa mencari kenyamanan di tempat yang lain. Anda akan dicap sebagai ibu atau ayah yang pemarah. Akibatnya, anak-anak Anda menjadi takut. Hati-hati kalau mereka udah takut. Anak-anak kita tidak akan pernah bercerita masalahnya kepada kita. Kalau sudah begitu, akan jadi bahaya. Misalnya, pas anak kita kena bully, dia ingin mengadu tapi takut kena damprat. Akibatnya apa? Depresi. Dan bila anak-anak kita sudah depresi, hati-hati. Dia akan melakukan hal-hal di luar kontrol kita. Pas anak kita nilai matematikanya selalu jelek, kita marah-marah. Padahal bisa jadi dia lemah di matematika, tapi mungkin dia kuat dalam mata pelajaran yang lain. Anda tidak bisa memaksa seekor burung elang untuk lomba berenang dengan ikan cupang, kan? Sifat yang baik lebih bernilai daripada pengetahuan, uang, atau kehormatan bagi seseorang yang memiliki sifat tersebut. Jangan sampai sifat pemarahmu menghancurkan apa yang sudah Anda bangun. Jangan sampai sifat pemarahmu bisa menghilangkan rasa cinta keluargamu. Jangan sampai sifat pemarahmu bisa membuat Anda bisa kehilangan teman. Berubahlah, tidak ada kata terlambat. Dewasalah, karena ciri-ciri kedewasaan adalah bisa mengontrol rasa marah. Berubahlah dari sekarang, atau Anda bisa kehilangan semuanya. Jangan banyak marah-marah. Hidup ini indah, nikmatilah dengan senyuman dan tutur kata yang indah. Tidak ada manusia yang sempurna, yang ada manusia yang selalu sadar akan kekurangannya dan dia tidak pernah bosan untuk selalu memperbaikinya. Semoga saya, Anda, dan kita semua dijauhi dari sifat pemarah. Terima kasih.